adain pada 32 ini ya proses dan ingat bahwa pengerek batang tadi tidak mengenalnya. keluarin mata yang Mau ambil kopi silakan. kembali lagi dengan saya di channel POPT Milenial. Oke Sobat Tani, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai OPT penggeret batang padi. Namun bukan hanya cara pengendaliannya, kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai salah satu teknik peramalan kemunculan penggeret batang padi pada tanaman, yaitu teknik dissecting atau pembelahan ruas batang padi. Untuk itu mari kita saksikan video ini sampai selesai. Jadi siklus hidup dari penggeret batang secara umum yaitu dimulai dari imago atau serangga dewasa berbentuk seperti kupu-kupu. Jadi pada fase ini berkisar antara 4-7 hari. Selanjutnya pada fase telur. Jadi pada fase ini berkisar antara 4-8 hari hingga menuju penetasan. Telur penggeret batang itu sendiri dia biasanya kita temukan di balik daun ya, atau di depan daun. Dia berbentuk seperti ada kapas yang berwarna agak kusam. Artinya itu adalah pembungkusnya, di dalamnya terdapat telur-telur dari penggeret batang. Bentuk dari telur penggeret batang memang agak sulit untuk kita lihat karena bentuknya sangat kecil. Namun secara kasat mata pada daun akan terlihat seperti ada kapas yang berwarna kusam yang membungkus di depannya. Jadi itulah bentuk dari telur dari penggeret batang. Kemudian masuk pada fase atau tahap larva. Pada fase ini berkisar antara 8-12 hari. Jadi sehingga dia akan membentuk yang namanya prapupa, kemudian pupa. Pada fase larva ini adalah fase yang paling kritis atau paling rentan untuk tanaman padi, karena pada fase ini kerusakan yang ditimbulkan oleh penggeret batang sangat nampak sekali pada tanaman padi khususnya, yaitu menguningnya tunas karena sudah terjadi pemutusan atau dimakan larva pada bagian batang. Dan yang terakhir yaitu masuk pada fase pupa. Nah, pada fase ini berkisar antara 19-29 hari hingga dia akan membentuk kembali pada imago dewasa atau serangga dewasa pada penggeret batang. Tujuan utama dari melakukan teknik dissecting ini atau pembelahan pada rumpun padi yaitu untuk kita bisa mengetahui instar paling dominan yang kita temukan pada batang padi yang sudah kita bedah. Jadi apabila instar dominannya yaitu instar 1, 2 atau 3, maka rekomendasi pengendalian untuk fase ini atau pada tahap kritis ini yaitu melakukan pengendalian dengan insektisida yang berdaya racun sistemik. Kemudian apabila populasi atau instar yang kita temukan yaitu dominannya pada pupa atau prapupa, maka itu hanya kita jadikan dasar untuk fase berikutnya atau kemunculan di fase berikutnya. Dengan hal itu kita bisa mengetahui kapan lagi ada terjadi penerbangan ngengat atau serangga dewasanya untuk melakukan peletakan telur hingga melakukan penetasan telur. Kenapa kita tidak perlu mengendalikan ketika kita temukan dalam bentuk prapupa ataupun pupa? Yang pertama yaitu karena pada fase ini hama ini tidak lagi merusak, karena dia sudah menjadi kepompong yang akan bersiap-siap untuk menjadi imago. Jadi kalaupun kita kendalikan, tidak akan bisa lagi ditembus oleh bahan pengendalian seperti insektisida kimia maupun insektisida yang terbuat dari bahan organik. Hari ini kita praktek pembelahan. Ini khusus pembelahan tanaman padi yang bergejala atau infektivitas penggeret batang padi. Yang pertama, kita akan pembelahan di sini di tanaman. Di sana ada sampel 5 rumpun per kelompok. Sudah dibagi alat dan bahannya di umur stadium sundap dan belum. Terus yang kedua,
caranya di sini kita ambil tanaman yang bergejala atau tidak bergejala juga harus diambil. Ya, 3 rumpun gampang-gampangan. Kita ambil, dicabut, dicuci ya, dicuci dengan air dengan seadanya. Terus rekomendasinya bawah akar. Berarti kita tentukan ruasnya dari bawah dulu Pak ya, ruas 1 ya. Kalau ruas 3 mungkin ruas paling akhir gitu ya. Baik, yang pertama kita hitung dulu jumlah anakan dalam satu rumpun. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 jumlah anakan. Nah, terus kita hitung jumlah anakan yang sehat. 4, 5, 6, ada 6 ya. Tadi 18 ya. Yang berarti yang terserangnya ada 12. Jadi jangan dipilih yang sehatnya atau yang terserang saja, tapi dibelah semua. Karena tadi Pak menyebutkan 2 sampai 3 kali si instar bisa pindah di satu rumpun ini ya. Jadi kita dibelah semua. Oke. Ya, cara membelahnya ini yang paling penting. Ini yang bergejala Pak ya. Maju aja. Siapkan alat belahnya. Nah, cara membelahnya di sini dari bawah Pak. Dari batang akar, bukan dari batangnya, dari batang akarnya ya. Dari bawah ya, batang akar ada. Batang akar, ini batang, ini akar, jadi antara ini batang dan akar. Nah, ini batang dan akar. Pintar wae nggak jawabnya. Kita belah 2/3 ya, jangan setengahnya. Jadi pastikan si larva tidak terluka. Mudah-mudahan tidak kena Pak ya. Nah, ini Tahan napas, baca bismillah. ada di posisi keberapa si insar tersebut. Mudah-mudahan di sini ada larvanya. Nah ini Pak, Ada. kapotong Pak. Potongnya. Kepalanya mundur-mundur aja sih Pak. Nah ini di ruas kedua Pak ya. Tugas kedua ya. Iya, di ruas kedua si larvanya ada. Tentukan instar berapa. Nanti tentukan instar berapa, ditulis ada di catatannya, ada ruas 1, ruas 2, ruas 3. Ditemukan di ruas keberapa? Misalkan di ruas kedua tulis yang 1. Terus larvanya ditulis 1. Instar berapa? Instar berapa? Di instarnya sesuai kemampuan Anda, mata Anda. Kelompok ya. Kelompok. Tentukan instar berapa? Persetujuan kelompok. Oke. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam pial atau gelas. Nanti kita identifikasi ya. Ya, oke. Setelah itu ini semua dibelah Pak. Semua dibelah, jangan ada yang tertinggal. Walaupun yang sehat. Walaupun yang sehat. Dan di jumlah keseluruhan akan dihitung nanti direkap. Dari 5 rumpun akan dihitung direkap. Oke. Kita analisis nanti. Analisis. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan dan bermanfaat. Kita kembali ke Pak Yadi. Proses pertamanya dicuci dulu sampel yang akan diperiksa. Jadi kita cuci akarnya ya. Ini Mas siapa? Wawan Dari mana Mas? dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini prosesnya ya. Jadi Dibersihkan dulu. kita ingin melakukan 2 rumpun ini Mas dipisah satu-satu ya. Oke. Dibersihkan dulu sampai tuntas. Hitung jumlah Ada anakan ibu-ibunya nih, biar ibu-ibunya suruh ngambil per snack. rumpun. 14, 15, 16, Oke. Itu ya di sana nggak panas tuh? 19. Ah, enggak ya, nggak panas ya, nggak apa-apa. Yang penting cari tempat yang nyaman Kemudian aja. jumlah anakannya dicatat. Yang rusak sama yang sehat ini. Ini belum dihitung ini. Belum. Tunggu satu-satu ya. Ntar dulu. Nanti lupa. Nanti lupa. Ada, Kita masuk ya. pada proses pembelahan. Ada ini pada 32 Ini ya, proses kan? pembelahannya. Nah,
Ingat bahwa penggerek batang padi tidak mengenal varietas kosong. Ada asahan. kecuali asahan. Kosong. GGL tadinya asahan. Rontok rontok buntu. Sekali lagi saya umumkan ya teman-teman setiap kelompok nih, kalau mau snack silakan ambil ya, perwakilan diambil aja, kalau nggak mau keganggu pekerjaannya. Ambil. Keluarin mat. Berarti yang Yang kopi mau Bu. ambil kopi silakan, yang mau Keluarin. ambil Bang Raja, kopi Bang Raja. teh manis Ini nih. Ini hasil. Tiruas pertama. Tiruas biro ini. Tiruas biro ini. Dua ya. Aduh. Instarnya Tiganan nih. Berarti kos di sini tuh. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.